Kita semua pernah berada di posisi ini. Anda punya niat baik, Anda tulus, Anda selalu siap membantu. Tapi ironisnya, orang-orang seperti Anda, orang-orang yang berhati mulia, justru seringkali menjadi target utama eksploitasi. Ini adalah ironi kehidupan yang pahit. Kenapa kebaikan dan ketulusan kita yang seharusnya menjadi tameng, malah menjadi undangan bagi manipulator untuk masuk dan mengambil keuntungan. Jika Anda merasa lelah karena selalu memberi lebih dari yang Anda terima, jika Anda merasa dimanfaatkan setelah sekian lama berkorban, maka video ini untuk Anda. Kita akan menyelami akar psikologisnya. Ini bukan hanya tentang faktor eksternal, bukan hanya tentang orang jahat di luar sana. Ini tentang 3 pola pikir internal yang tanpa sadar kita miliki, yang justru menarik para manipulator. Mari kita ubah mindset Anda dari pleaser menjadi pribadi yang asertif. Saat kita membahas fenomena orang baik yang dimanfaatkan, seringkali kita hanya fokus pada si pemanfaat. Kita melabeli mereka narsistik, egois, atau parasit sosial. Itu benar, mereka memang ada. Tapi untuk menghentikan siklus ini, kita harus melihat ke cermin. Ketulusan adalah aset yang luar biasa. Namun, jika tidak dibarengi dengan kesadaran diri dan batasan yang kuat, ketulusan itu berubah menjadi kelemahan yang rentan diserang. Mengapa orang baik menjadi target? Karena mereka menawarkan hadiah terbesar bagi seorang manipulator, yaitu kemudahan. Orang baik secara default tidak akan mengatakan tidak. Orang baik akan menoleransi perilaku buruk lebih lama daripada orang lain. Orang baik akan memprioritaskan perasaan orang lain di atas perasaan mereka sendiri. Ini bukan salah Anda. Ini adalah hasil dari pembiasaan dan keyakinan internal yang sudah tertanam dalam pikiran Anda. Mari kita bongkar 3 pola pikir internal yang paling sering membuat orang baik rentan dimanfaatkan. Pola pikir pertama, the need to be needed, kebutuhan untuk dibutuhkan. Kita menyebutnya pleaser syndrome. Sindrom ini membuat Anda percaya bahwa nilai diri Anda atau validasi keberadaan Anda ditentukan oleh seberapa besar Anda bisa membantu orang lain. Bagi seorang people pleaser, tindakan memberi bukanlah sekadar kemurahan hati, melainkan mata uang untuk mendapatkan penerimaan dan cinta. Anda bukan hanya ingin menolong, Anda butuh menolong. Karena saat Anda menolong, Anda merasa penting. Ketika Anda memiliki kebutuhan internal yang kuat untuk dibutuhkan, Anda akan cenderung mencari masalah orang lain untuk Anda selesaikan. Anda akan membiarkan orang lain terus-menerus meminta bantuan, bahkan jika itu merugikan Anda secara fisik, emosional, atau finansial. Mengapa? Karena permintaan mereka menguatkan narasi di kepala Anda bahwa Anda berharga. Seorang manipulator sangat pintar membaca kebutuhan ini. Mereka tidak melihat Anda sebagai teman, melainkan sebagai sumber daya yang bisa mereka akses dengan cara memuji seberapa hebatnya Anda dalam menolong. Hanya kamu yang bisa membantuku. Kalimat itu adalah racun manis bagi seorang pleaser. Pola pikir kedua, conflict avoidance, ketakutan akan konflik. Ini adalah alasan mengapa Anda sangat kesulitan mengatakan tidak. Sejak kecil, mungkin kita diajarkan bahwa orang baik adalah orang yang penurut, yang tidak pernah membuat keributan, dan yang selalu setuju. Akibatnya, kita mengasosiasikan konflik atau ketidaksetujuan sebagai hal yang buruk, berbahaya,
dan merusak hubungan. Ketika seseorang meminta hal yang tidak wajar atau melanggar batasan Anda, di kepala Anda terjadi pertarungan. Apakah saya akan merasa tidak nyaman sebentar karena menolak, atau saya akan merasa tersiksa lama karena terpaksa melakukan hal yang tidak saya inginkan? Orang yang menghindari konflik selalu memilih opsi kedua. Mereka lebih memilih mengorbankan kedamaian batin mereka sendiri demi menjaga kedamaian eksternal dengan orang lain. Manipulator tahu persis ini. Mereka tahu bahwa jika mereka memberi tekanan sedikit saja, Anda akan langsung mengalah. Karena bagi Anda, pertengkaran kecil lebih menakutkan daripada pengorbanan besar. Perhatikan, batasan adalah pernyataan diri, bukan deklarasi perang. Jika seseorang menganggap penolakan Anda sebagai konflik, itu menunjukkan bahwa mereka hanya menghargai Anda saat Anda mengatakan, "Iya." Pola Piketty, The Myth of Self-Sacrifice, mitos pengorbanan diri. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi orang baik berarti harus mengorbankan diri sendiri hingga batas kemampuan. Kita sering mendengar cerita tentang pahlawan yang mengorbankan segalanya, dan kita menganggap itulah standar kebaikan. Namun, di dunia nyata, mengorbankan diri secara terus-menerus adalah resep menuju kehancuran pribadi dan kelelahan emosional. Mitos pengorbanan diri ini terkait erat dengan rendahnya harga diri atau self-worth yang belum stabil. Dalam benak bawah sadar Anda, ada keyakinan bahwa Anda belum cukup berharga untuk diprioritaskan. Anda percaya bahwa Anda harus membayar keberadaan Anda dengan terus-menerus melayani orang lain. Ini berbahaya karena Anda mulai menarik orang-orang yang hanya melihat Anda sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Ketika Anda terlalu banyak memberi, Anda secara tidak langsung mengirimkan pesan bahwa kebutuhan Anda tidak sepenting kebutuhan orang lain. Jika kebaikan Anda selalu datang dengan harga yang sangat mahal, yaitu mengorbankan diri Anda sendiri, maka itu bukan kebaikan yang sehat. Itu adalah pengorbanan yang mencari imbalan berupa rasa aman atau pujian. Setelah kita memahami ketiga pola pikir ini, langkah selanjutnya adalah perubahan. Kita harus mengubah narasi internal. Perubahan ini membutuhkan keberanian. Langkah pertama adalah mengubah definisi kebaikan. Kebaikan sejati bukanlah tanpa batas. Kebaikan sejati adalah memberi dari kelimpahan, bukan memberi dari kekurangan. Definisi baru Anda harus, saya adalah orang baik yang menghargai diri sendiri. Saya bisa menolong orang lain tanpa harus merusak diri sendiri. Ini memperkenalkan konsep healthy selfishness atau keegoisan yang sehat. Keegoisan sehat adalah mengakui bahwa Anda harus mengisi cangkir Anda sendiri terlebih dahulu agar Anda memiliki sesuatu untuk dibagikan kepada orang lain. Anda harus menjadi prioritas utama dalam hidup Anda. Itu bukan egois, itu adalah manajemen diri yang bertanggung jawab. Kedua, mengembangkan assertiveness. Ini adalah kemampuan untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan Anda secara jujur dan tepat, sambil tetap menghormati orang lain. Assertiveness adalah jembatan antara kepasifan menjadi korban dan agresi menjadi penyerang. Ketika Anda menjadi asertif, Anda belajar untuk menyatakan penolakan dengan jelas. Saya menghargai tawaran atau permintaanmu, tapi saya tidak bisa melakukannya saat ini karena saya sudah memiliki komitmen lain. Tidak perlu berlebihan menjelaskan. Tidak adalah sebuah kalimat lengkap. B. Memvalidasi perasaan sendiri. Akui bahwa Anda berhak merasa lelah. Anda berhak merasa butuh istirahat. Anda berhak merasa marah jika batasan Anda dilanggar. C. Melatih diri menahan rasa bersalah.
Ketika Anda menolak, si manipulator mungkin akan mencoba membuat Anda merasa bersalah. Ini adalah ujian. Ingatlah bahwa rasa bersalah itu adalah emosi mereka yang diproyeksikan kepada Anda karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tahan rasa itu. Langkah ketiga dan yang paling penting adalah membangun batasan yang kuat, boundaries. Batasan adalah garis tidak terlihat yang memisahkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada Anda. Mereka adalah petunjuk bagaimana orang lain harus memperlakukan Anda. Batasan itu seperti pagar di rumah Anda. Fungsinya bukan untuk mengunci orang lain, tapi untuk melindungi properti Anda. Pagar yang baik memungkinkan Anda melihat orang lain dan berinteraksi, tapi mencegah mereka merusak kebun Anda. Bagaimana cara membangun batasan? 1. Identifikasi batasan Anda. Tuliskan apa yang membuat Anda merasa lelah, stres, atau marah. Apakah itu pesan kerja di akhir pekan? Apakah itu meminjamkan uang? Apakah itu waktu yang harus Anda berikan? 2. Komunikasikan batasan dengan tenang. Contohnya, saya senang membantu urusan pekerjaan, tapi saya tidak akan membalas pesan kerja setelah jam 7 malam. Atau saya tidak akan membahas keuangan saya dengan siapapun. Itu batasan pribadi saya. Ketiga, pertahankan konsekuensi. Ini adalah bagian tersulit. Batasan tanpa konsekuensi hanyalah harapan. Jika seseorang melanggar batasan yang sudah Anda tetapkan, Anda harus siap mundur. Mungkin itu berarti mengurangi interaksi, atau bahkan memutuskan hubungan jika pelanggarannya terus berulang dan merusak mental Anda. Ingat, orang baik yang dimanfaatkan bukanlah orang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang kebaikannya belum dilengkapi dengan senjata pelindung yang disebut harga diri dan batasan. Kebaikan Anda adalah anugerah. Jangan biarkan orang lain merusaknya. Anda bisa menjadi orang yang tulus, penolong, dan berhati mulia tanpa harus menjadi keset kaki. Ubah 3 pola pikir internal itu. Pahami bahwa nilai Anda tidak bergantung pada seberapa banyak Anda memberi. Pahami bahwa mengatakan tidak adalah tindakan yang memelihara kebaikan Anda, bukan menghancurkannya. Jadilah orang baik yang cerdas. Berikan yang terbaik dari diri Anda, tapi pastikan Anda selalu menyimpan yang terbaik untuk diri Anda sendiri. Itu adalah kebaikan yang berkelanjutan. Terima kasih.